Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Baik, masih bersama saya Tias Paramita, pemirsa Radio Guntur di Fintalk ya, Financial Talk, obrolan seputar keuangan, dan kita masih ngebahas seputar cash is the king. Tadi sudah banyak banget dijelaskan oleh Pak Ananta seputar cash is the king dan bagaimana manajemen uang tunai yang harus kita lakukan, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini gitu ya. Dan Tias, persilahkan untuk pemirsa yang ingin bergabung bersama kami untuk tanya-tanya gitu ya di 23455. Nah, sembari kita menunggu penelpon yang masuk, Pak Ananta, Tias mau lanjut tanya-tanya lagi. Nah, kalau di konteksnya di situasi pandemi seperti sekarang, kalau kita kekurangan uang udah jelas itu suatu masalah gitu kan Pak. Pasti bingung dong mau nyari kemana untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagainya. Lalu bagaimana untuk mereka yang mungkin memiliki uang yang berlebih, kebanyakan uang nih, bingung dia mau digimanain uangnya, kan ada juga nih Pak beberapa orang seperti itu. Ya. Itu lalu bagaimana? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, sepanjang gitu ya, kebutuhan kas jangka pendek dan jangka panjangnya dia terpenuhi, itu sudah tersedia gitu ya, melakukan investasi itu sah-sah saja. Apalagi saat ini memang banyak sekali instrumen investasi yang menarik. Saham misalnya kan, seperti yang saya sampaikan tadi, banyak saham sekarang banyak yang under value, kemudian diharapkan ketika perekonomian membaik, dia bisa menghasilkan return yang tinggi gitu. Cuman tadi problemnya adalah jangan sampai kita ikut-ikutan, kita tidak menyesuaikan dengan kondisi kondisi keuangan pribadi maupun keluarga. Jadi ketika kita belum mempersiapkan uang kas jangka pendek dan jangka panjang, kita sudah ujuk-ujuk investasi karena tertarik tadi. Nah, masalahnya adalah investasi itu selalu memiliki dua kemungkinan gitu. Bisa jadi untung, ya bisa jadi rugi. Gitu. Yang menjadi masalah adalah jika kita tidak mempersiapkan uang kas jangka pendek atau jangka panjang, atau bahkan mempergunakan uang kas jangka panjang ini misalnya untuk berinvestasi. Ini problem ini. Jadi misalnya ada uang kas jangka panjang yang sudah kita persiapkan. Karena tertarik dengan saham misalnya, kita pakai itu, kita belikan saham. Kita belikan saham, katakanlah simpel saja saham perusahaan A gitu misalnya dengan harga 1.000 gitu ya. Ketika kita belikan dengan sebagian uang kas jangka panjang kita, bukannya naik saham kita, tapi turun kan demikian, dari 1.000 turun ke 750, 500 dan seterusnya. Nah, pada saat yang sama kita tiba-tiba sakit atau ada penurunan pendapatan sehingga uang kas jangka panjang ini seharusnya kita pakai. Apa yang terjadi? Ya terpaksa kan kita harus jual saham kita. Belinya 1.000, jualnya 500 kan demikian. Iya. Sehingga dalam kondisi terpaksa ya kita terpaksa menjual. Dan kondisi yang membutuhkan uang kita terpaksa jual dan terpaksa menanggung kerugian. Kerugian yang tidak perlu sebenarnya kalau ya kita sejak awal berdisiplin dalam menerapkan manajemen kas tadi. Itu yang penting. Berarti nggak peduli mereka mau punya uang banyak ataupun uang yang sedikit gitu ya, tetap melakukan manajemen keuangan berarti gitu Pak ya konteksnya ya. Betul. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, banyak sedikit relatif. Dan seperti orang Bali bilang, ada pepatah yang bilang gede angin, gede ombak gitu juga kan. Ya, orang yang berpendapatan besar pun kebutuhannya juga besar juga gitu. Siapapun dia tidak peduli berapa penghasilannya, dia harus mempersiapkan atau melakukan manajemen kas dengan baik. Jadi manajemen kas dengan baik, yang baik itu adalah kunci dalam menjaga kualitas hidup kita gitu. Oke, sudah ada yang bergabung bersama kami di 23455. Tia sapa dulu. Halo, selamat pagi. Ya, Gung Di nih, selamat pagi. Halo. Ya, Gung Di nih. Oke, Gung Di Ngurah Rai ya, langsung Gung Di. Selamat pagi, Pak narasumber. Kami Pagi. mendengarkan dari tadi, betul sekali yang Bapak katakan. Kami udah ngalamin Pak, ya. Kalau sekarang kami cuma jual beli saham karena itu tidak mencari karyawan, jadi untung sendiri, rugi sendiri. Jadi itu yang kami tekuni sudah sejak lama, dan betul sekali zaman sekarang ini
betul-betul kalau kami kan tidak pakai uang bank gitu loh. Kalau teman-teman yang pakai uang bank sekarang dia akan dijual sahamnya murah-murah gitu loh. Betul apa yang Bapak katakan. Disitulah kami sekarang manfaatkan hal itu Pak. Dan memang investasi emas itu kan apa yang sudah Bapak katakan tadi itu benar sekali. Kami pas apa yang kami lakukan sesuai dengan kriteria Bapak. Jadi kami terima kasih Pak. Apa yang Bapak sampaikan kami akan ikuti terus karena kami tetap akan melakukan hal ini dan kami sekarang tidak mencari konsumen Pak karena diketahui kalau kami tidak pakai uang bank jadi orang-orang teman-teman yang pakai uang bank di dalam hal seperti sekarang pasti kami yang akan dihubungi. Itu saja Pak. Terima kasih atas waktunya. Om santai Om. Baik, terima kasih untuk Gongde yang sudah ikut joinan bareng kita di Fintalk kali ini ya di 23455 dan untuk pemirsa yang mungkin punya pertanyaan gitu ya seputar cash is the king atau mungkin punya kendala atau permasalahan selama memanage uang yang dimiliki bisa bergabung di 23455. Nah, berbicara mengenai cash is the king, ini apakah uang yang berbentuk cash, uang tunai yang bisa kita pegang dan kita lihat atau uang digital yang kita simpan di bank itu juga bisa disebut sebagai cash is the king ini sendiri Pak? Ya, sebelumnya saya ingin tanggapi dulu ya benar-benar ya Pak Gungdi tadi ya. Jadi beliau ini memang kalau kita lihat ya jadi perjalanannya boleh jadi kan investor yang baik gitu ya, dalam jangka panjang itu seperti Pak Gungdi ini memang dia harus memiliki manajemen kas yang baik gitu. Seperti tadi kalau kita tidak memiliki manajemen kas yang baik, boleh jadi kita tidak akan bisa bertahan lama dalam bisnis seperti saham yang disampaikan tadi. Kenapa demikian ya itu tadi. Ketika kita membutuhkan dana gitu, kita terpaksa harus menjual saham kita meskipun dalam kondisi merugi. Nah, kalau ini terus-menerus terjadi ya bisa dibayangkan pada satu titik kita akan tidak memiliki modal lagi untuk berinvestasi saham. Nah, jadi ini kaitannya sangat erat gitu. Orang yang bisa bertahan lama dalam bisnis saham adalah orang yang bisa melakukan manajemen kas yang baik gitu. Ya, pasti itu. Seperti itu. Berarti dalam investasi juga kita perlu memanage itu semua gitu ya, Pak. Jangan sampai niat hati untung malah buntung nanti. Iya. Jadi karena pada prinsipnya investasi kan kebutuhan atau hal yang kita alokasikan dari pendanaan setelah kita melakukan konsumsi dan tabungan kan demikian. Sehingga tidak boleh kita melakukan investasi tanpa perhitungan yang matang gitu. Nah, bentuk uang kas tadi ya disesuaikan tentu saja dengan kebutuhan kita gitu. Semua memiliki keunggulan dan kelemahan. Kalau kita misalnya memegang uang tunai dalam bentuk ya uang kertas gitu, ya keunggulannya ya kita bisa pakai setiap saat. Lebih mudah. Terutama untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya ya kecil ya, nominalnya kecil sehari-hari. Tentu saja kita tidak mungkin berbelanja di warung gitu, ya pakai ATM, pakai e-money atau membuka e-wallet kita. Jarang rasanya, masih nanti belum bingung ya. Betul. Pedagangnya. Nah itu kita sesuaikan tujuannya. Kemudian kalau e-money, e-wallet ya bisa kita pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tempat-tempat tertentu. Gitu. Nah, cuman belakangan ini memang e-money, e-wallet juga itu dompet digital itu sedang digalakkan ya. Bagaimanapun juga efisiensi. Kemudian ada satu lagi yang menarik, bisa menghindarkan kita melakukan kontak langsung gitu ya, karena yang ada banyak juga yang bilang kalau uang itu adalah sumber perantara dari virus yang terjadi saat ini. Salah satunya, makanya penetrasi uang digital ini semakin banyak gitu. Semakin dicanangkan. Betul. Gitu ya. Kalau tidak salah di beberapa pasar tradisional di Bali ini sudah mulai kan kalau nggak salah bekerja sama dengan salah satu bank itu menyediakan mesin yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan pembayaran e-wallet itu. Oke, berarti apakah dengan menggunakan uang digital ini kita juga bisa melakukan pengelolaan uang yang kita miliki gitu kan? Ya, termasuk salah satunya. Oke, kita sapa dulu penelpon yang bergabung.
Oke. Halo, selamat pagi. Ya, Bung Din nih mau bertanya sama Bapak. Oke, ya ini pertanyaan Begini, ya Pak. sekarang ya. Mana lebih baik investasi emas daripada kita investasi tanah, Pak? Menurut Bapak, saya tanya itu dulu, Pak. Oke. Itu aja, Pak. Terima kasih jawabannya nanti. Oke, baik. Ini sebenarnya agak sedikit melenceng dari topik kita ya, cash Iya, is the betul. king. Tapi ya mungkin Bapak mau menanggapi? Ya, emas dan tanah itu memiliki sifat yang berbeda ya. Ya, jadi kalau emas itu seringkali disebut sebagai investasi untuk lindung nilai karena dia bebas inflasi gitu. Iya. Sering dikatakan demikian. Cuman dalam jangka yang panjang tingkat pengembalian atau return dari emas itu tidaklah terlampau tinggi sebenarnya gitu. Cuman dia memiliki keunggulan juga dalam hal gampang dicairkan gitu. Iya. Jadi gampang dicairkan. Kalau kita memiliki emas, kita bisa jual kapan saja. Bahkan kalau emas itu kita simpan dalam platform digital, karena berbagai fintech juga memiliki layanan jual beli emas, itu jauh lebih gampang. Dalam kurun waktu, kalau ya hanya hitungan menit kita bisa dapatkan uang kita. Oke. Kalau tanah, ya ini berbeda lagi sifatnya. Jadi tanah itu adalah investasi yang bisa kita katakan atau kita golongkan sebagai investasi jangka panjang. Jadi seringkali juga tanah ini menghasilkan return yang tinggi, terutama pada lokasi-lokasi yang premium gitu. Jadi berbeda dengan emas yang harganya tergantung pada tingkat harga emas di pasaran, tanah ini returnnya tergantung pada kondisi perekonomian, lokasi. Nah, sehingga ketika kita memilih melakukan investasi tanah, kita harus paham betul Bagaimana kondisi perekonomian saat ini? ya di mana lokasinya, lokasinya. peruntukannya untuk apa dan seterusnya. Kalau tanah ini memiliki karakteristik juga investasi jangka panjang yang seringkali memerlukan pendalaman-pendalaman tertentu. Ada Misalnya analisisnya gitu ya? betul, aspek legalitas Iya, misalnya. benar. Jangan sampai nanti kita membeli tanah Yang bermasalah. bermasalah. Tanah Kan pemerintah mungkin. ya seringkali demikian. Kemudian kalau kita ingin mencairkan ketika kita membutuhkan uang, boleh jadi lebih sulit daripada emas. Perlu waktu lagi ya, Perlu lebih waktu lama lagi. Nah, dari sifat-sifat itu sebenarnya kita tidak bisa katakan. Yang mana lebih baik? Gitu. Selalu demikian, selalu demikian. Silahkan kembali ke pilihan masing-masing gitu, Silakan karena kembali. Baik buruknya mereka kita sendiri yang tahu gitu kan. Mungkin dari Gung De kalau mungkin pingin emas, kayaknya dari penjelasan bapaknya tadi ya udah silahkan investasi emas. Kalau misalnya dari penjelasan bapak tadi ditangkapnya kayaknya bagusan tanah, ya udah silahkan tanah. Bisa dibilang seperti itu gitu Pak. Tergantung tujuan investasi. Iya, tergantung kita. tujuan Betul. investasinya. Oke, tadi kan Bapak bilang kalau penggunaan uang digital itu bisa digunakan untuk mengelola, memanage uang tunai yang kita miliki gitu. Lalu bagaimana caranya Pak? Kadang-kala kan misalnya kalau kita simpan uang di satu rekening, ya mungkin Tias udah pikir-pikir nih sebulan ini harus habis segini. Tapi seringkali ya seperti yang tadi Bapak bilang gitu ya, kadang gatel aja ini tangan pengen beli ini, beli itu. Jadinya nggak kerasa uang yang sudah kita persiapkan untuk bulan-bulan berikutnya malah kepake gitu. Nah bagaimana? Apakah kita harus membuka banyak rekening di beberapa tempat atau cukup satu, tapi bagaimana caranya seperti itu? Ya, membuka rekening di banyak tempat boleh jadi juga bukan merupakan hal yang bijak ya, karena akan menambah kerumetan gitu. Oke. Jadi yang kalau untuk kebutuhan kas jangka pendek, saran saya kita buka rekening yang bisa ATM dan satu kalau memang sering kita pakai kita taruh juga sebagian di e-wallet, dompet digital atau uang digital dalam bentuk uang digital. Itu ya cukup. Nah, kuncinya kan sekarang pengendalian saja gitu. Pengendalian diri. Ya, gitu. yang menjadi problem adalah seringkali kita tidak tahu persis berapa sih pengeluaran kita setiap bulan. Iya, benar-benar. Jarang sekali orang yang tahu. Jarang sekali orang tahu. Sehingga dari situ sebenarnya kita bisa rata-ratakan gitu. Itu kuncinya. Kadang-kadang uang yang sudah ada di rekening itu menjadi sesuatu yang seolah-olah boleh kita belanjakan setiap saat gitu. Harapannya tidak seperti itu. Meskipun itu uang kita gitu, kita harus tahu persis berapa sih penghasilan kita, berapa sih pengeluaran kita setiap bulan, sehingga kita bisa tahu
di bulan mana kita lebih boros dari yang seharusnya. Itu problemnya. Jarang sekali ketika saya tanya teman misalnya, atau bahkan diri saya sendiri, jarang sekali kita tahu persis gitu berapa sih pengeluaran kita bulanannya. Nah, sehingga dari situ sebenarnya kita bisa memulai untuk membuat uang kas jangka pendek kita. Jadi pengeluaran kita setiap bulan berapa, kita kalikan 3, itu yang kita simpan dalam sebuah rekening atau sebagian dalam dompet digital, uang digital. Nah, disinilah kemudian kita harus kendalikan diri. Jangan sampai dana 3 bulan habis dalam 1 bulan atau setengah bulan. Waduh, itu lebih bahaya lagi. Biasanya banyak banget nih yang ngeluh gitu ya. Mungkin dari rekan-rekan di sini juga ada yang mengalami seperti itu, Pak. Jadi mumpung misalnya gajinya, apalagi seperti kita nih ya, kalau kayak Tias, kayak Adi juga dan yang lain, kita non-start di sini itu kan penghasilannya tidak tetap, tergantung jam siaran yang kita ambil seperti itu. Misalnya kita udah memperkirakan sebulan tuh menghabiskan misalnya 1 juta lah pengeluaran sebulan misalnya seperti itu. Tapi mentang-mentang misalnya banyak ngambil job siaran seperti itu, di bulan berikutnya penghasilannya menambah, kita malah keasikan, malah keenakan menggunakan uang. Itu juga masalah berarti ya? Iya, betul. Jadi penghasilan kita tahu persis, kita rata-ratakan. Kalau pendapatan kita tidak tetap setiap bulan, sebaiknya kita rata-ratakan. Akan ketemu itu jumlah rata-rata per bulan kan. Kemudian kebutuhan kita bulanan juga kita cek satu persatu gitu. Nah, itu kemudian kita upayakan sedikit demi sedikit kita punya uang kas 3 bulan untuk mengcover itu, agar kita tenang gitu. Dalam 3 bulan ke depan itu ya nggak bingung seperti itu. Nah, kalau sudah ada 3 bulan, baru kita memikirkan untuk 12 bulan itu tadi, uang kas jangka panjang. Sedikit. Nah, dalam uang kas jangka panjang ini kita harus pastikan juga apa yang benar-benar kebutuhan, apa yang keinginan. Karena kalau kita bicara 12 bulan, itu tampaknya banyak sekali ya. Cuman beda dengan yang 3 bulan tadi. Yang 12 bulan ini yang benar-benar dibutuhkan. Apakah bisa dibilang uang jangka panjang ini sendiri adalah uang darurat gitu, Pak? Bisa dikatakan demikian. Jadi pembentukannya untuk kondisi-kondisi yang tidak terduga, diharapkan tidak dipakai, gitu. Diharapkan tidak dipakai. Diharapkan tidak terpakai. Jadi sebisa mungkin jangan dipakai kalau memang tidak benar-benar harus banget gitu ya. Misalnya kalau sakit, baru bisa diambil. Motor tiba-tiba rusak, bisa jadi. Baru bisa itu diambil uang jangka panjang. Berarti uang jangka pendek yang kita siapkan itu hanya untuk memenuhi kebutuhan kita dalam sebulan, kebutuhan pokok bisa dibilang seperti itu, Pak? Uang jangka pendeknya. Jangka pendek ya. Kalau jangka pendek keleluasannya lebih luas dia. Kalau kita sekali-sekali ingin traktir teman, boleh pakai itu. Boleh pakai itu. Boleh pakai itu. Tapi jangan juga terlalu gini ya. Jangan terlalu besar sehingga uang 3 bulan habis dalam 2 bulan. Nah, di situ kuncinya. Jadi lebih longgar dia, memperhitungkan juga aspek-aspek seperti tadi. Tapi jangan sampai uang 3 bulan itu habis dalam 2 bulan. Seperti itu. Tapi seringkali itu yang menjadi kendala gitu ya. Mentang-mentang udah nyiapin uang untuk sebulan gitu, malah dipakai untuk traktir temen lah. Mentang-mentang ada barang baru malah dibeli seperti itu. Kalau itu terjadi, bulan berikutnya kita harus kurangi. Harus kurangi. Jadi, seperti itu. Ya, harus kurangi sehingga dalam 3 bulan itu secara rata-rata kita tidak sampai menghabiskan uang lebih dari apa yang kita anggarkan. Gitu. Di bulan pertama agak boros, bulan kedua kita kurangi. Nanti ada spare lagi bulan ketiga. Kan terus akan bertambah, setiap bulan kan kita masukkan terus kan gitu. Gitu. Jadi berarti dalam manajemen keuangan kita untuk jangka pendeknya uang untuk kita mungkin keluar nongkrong itu juga harus disisipkan, tapi porsinya sedikit seperti itu, Pak ya. Bisa dikatakan. Di 3 bulan itu ada. Tapi kita pastikan. Misalnya budgetnya maksimal berapa gitu ya. Kalau melebihi itu bulan berikutnya kita yang harus tekan. Harus ngirit gitu. Harus ngirit. Ini di problem biasanya banyak sekali terjadi. Memasukkannya tetap sama, pengeluarannya lebih sedikit. Bisa dipahami kan ya? Katakanlah dalam 3 bulan 3 juta misalnya. Kan gitu, setiap bulan 1 juta. Sudah ada 3 bulan,
3 juta, tapi bulan pertama 1.250.000. Iya. Nah, di bulan kedua kan kita jadikan lagi 3 juta kan. Bulan kedua ini kita hanya belanja 750.000. Bisa dipahami ya? Gitu. Jadi kalau pemirsa Radio Guntur tidak ingin gitu ya jatah bulan berikutnya itu berkurang, ya udah di bulan ini tuh dimaksimalkan. Maksudnya uang yang sudah dipersiapkan ya pergunakan untuk bulan itu saja gitu. Bisa dikatakan seperti itu gitu Ya, Pak. Ya jangan di kemana-manain lagi gitu lah. Dan mengenai uang jangka panjang tadi itu adalah uang yang tidak diharapkan untuk kita ambil seperti itu. Berarti emang untuk kebutuhan yang benar-benar darurat dan mendesak bisa dibilang seperti itu. Contohnya apa sih Pak misalnya untuk jangka panjang ini yang uangnya ini bisa kita pergunakan untuk apa aja yang untuk jangka panjang? Ya misalnya tadi sakit, sakit. tiba-tiba kan sakit, meskipun ada BPJS apa segala macam, tapi pastilah kalau sakit itu akan ada pengeluaran tambahan. Kemudian itu tadi alat transportasi kita rusak gitu, kan kita tidak mungkin ke Guntur jalan kaki, rumah kita disurit gitu kan. Waduh. Terpaksa kita harus keluarkan, itu bisa kita keluarkan. Nah, tapi begitu kita keluarkan itu, sedapat mungkin kita isi lagi. Oke, oh berarti nggak boleh main kita ambil gitu aja Pak ya? Iya, sedapat mungkin kita isi lagi. Bila perlu, kita alokasikan agar bagaimana pengeluaran kita berbulan menjadi lebih kecil lagi untuk mengisi untuk uang jangka panjang ini sendiri. Kalau tadi misalnya uang jangka panjang kan jadi 12 juta tuh, ya kan? Tiba-tiba motor kita rusak, kita ambil itu. Nah, sehingga uang jangka pendek ini kita alokasikan untuk menambal 1 juta untuk uang jangka panjang. Bagaimana caranya? Dalam 3 bulan ini kita harus berhemat. Iya, seperti itu. Jadi pemirsa jangan mentang-mentang punya uang darurat, pas keadaan darurat diambil tapi lupa diisi lagi. Betul. Gitu ya. Itu harus diisi. Iya, harus diisi lagi gitu. Jangan sampai lupa. Nanti kalau perlu di kemudian hari bingung, ya udah kemana ini uangnya udah habis seperti itu gitu ya. Uang yang tidak diharapkan untuk diambil, baru Tias tahu. Karena dulu kita berpikir ya udah punya tabungan, nanti ketika perlu misalnya pengen beli apa ambil, tapi kadang suka lupa ngisi lagi kayak gitu. Nah, itu uang jangka panjang itu bisa dipakai dalam bentuk deposito, bisa, atau yang sekarang saya sarankan adalah mungkin bisa jadi reksadana pasar uang itu. Kan sudah sempat kita bahas ya. Itu tidak memberikan return yang terlalu tinggi, tapi fluktuasi harganya juga tidak terlalu besar. Sehingga kapanpun kita ambil, pengamatan saya tidak akan menghasilkan kerugian yang luar biasa. Jadi returnnya tidak sampai 1%, 0, sekian lah, 0,4, 0,3 gitu. Tidak luar biasa, tapi ketika kita ambil pada saat darurat, tidak menyebabkan kita rugi atau bahkan dapat return 0, sekian itu. Cukup menarik juga sebenarnya. Nah mungkin sebelum mengakhiri ada closing statement Pak yang ingin disampaikan untuk pemirsa Radio Guntur terkait dengan topik yang kita angkat, cash is the king ini sendiri. Ya, jadi dalam kondisi yang tidak menentu gitu ya, manajemen kas itu merupakan hal yang sangat penting gitu. Jadi kita bisa pahami sekarang bahwa kondisi kita sedang dalam masa pandemi ya, yang akhirnya merembet kepada kondisi perekonomian. Nah, itu kemudian menjadikan kunci dalam menjaga kualitas hidup kita adalah dengan melakukan manajemen kas yang baik. Nah, harapannya kondisi ini bisa berlalu kan demikian. Nah, dan dari kita salah satu upaya untuk agar kondisi ini bisa segera berlalu yaitu tadi tetap taat pada protokol kesehatan. Jadi jangan sampai nanti kita berharap perekonomian membaik, cuman kita sendiri sebagai masyarakat tidak disiplin. Kita harus rajin pakai masker, mencuci tangan dan jaga jarak. Karena kalau kondisi penyebaran COVID ini bisa kita atasi dengan segera, saya yakin keadaan perekonomian membaik. Gitu. Baik, terima kasih Pak Ananta atas sharingnya ya mengenai cash is the king, Sobat Guntur. Jadi sekali lagi manajemen keuangan itu sangat diperlukan dan Tias rasa bukan hanya di situasi pandemi seperti sekarang, tapi sebenarnya dari sebelum ada pandemi itu harus dilakukan. Dan sekian untuk Financial Talk edisi hari ini ya. Untuk Anda yang kelewatan bisa langsung lancong ke YouTube-nya Radio Guntur. Jangan lupa diklik tombol loncengnya dan di-subscribe ya agar
agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami. Saya Tias Paramita pamit undur diri dan sampai jumpa di FinTalk berikutnya.